Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Para pemirsa Najah TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini merupakan pertemuan yang ke-7 dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita masih di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fana ummati bit-ta'ni wa ta'un." Wafatnya umatku mayoritas disebabkan karena at-ta'nu, serangan di medan jihad atau di medan perang, wa ta'un, dan disebabkan oleh ta'un. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amat ta'nu qad arafnahu, fama ta'un?" Adapun penyakit at-ta'nu, serangan di medan jihad, kami tahu sabetan pedang dan sejenisnya. Fama ta'un, apakah yang dimaksud dengan ta'un yang menjadi penyebab wafatnya mayoritas umat Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ta'nu adaikum minal jinni. Sesungguhnya ta'un adalah serangan dari musuh kalian, kalangan jin. Wa fi kullin syahadatun. Dan di setiap keduanya, maksudnya ta'nu sama at-ta'un, itu ada jalan untuk mati syahid bagi orang beriman. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam benak kita dan dijawab oleh Imam Ibnu Hajar dalam bukunya ini. Apa sih hikmah daripada berkuasanya musuh kalangan jin terhadap kita? Nah, di sini jamaah sekalian ada beberapa nukilan dari beliau, baik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, demikian juga dari Abu Bakar Ishaq Al-Kalabadi. Beliau menukil beberapa pernyataan dua ulama ini, hikmah dibalik berkuasanya jin menyerang kita dengan wabah ta'un. Yang pertama, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia tidak mampu menahan berbagai macam serangan, maka dia akan meminta kepada zat yang maha kuat yang mampu menahan serangan tersebut. Demikian juga ketika wabah ta'un menimpa seorang muslim, seharusnya seorang muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggantungkan semua permasalahan yang dia hadapi kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Baik itu masalah ketakutan, masalah kesembuhan, kemudian masalah harapan dan lain sebagainya, bukan pada dokter, bukan juga kepada obat. Bahwa kita diperintahkan untuk berobat dan kita harus mencari dokter yang terbaik sebagai perantaraan untuk menyembuhkan kita, itu wajib. Tetapi keyakinan kita bahwa itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala harus kita pegang kuat-kuat. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, beliau menyebutkan agar memperjelas permusuhan kita terhadap jin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sadar bahwa musuh senantiasa mengintainya, dia pasti waspada. Misalkan dalam sebuah tempat kita merasa ada musuh yang senantiasa mengintai kita, mencelakakan kita, bahkan membunuh kita, maka saya yakin kita akan waspada dan sangat ekstra sekali. Apalagi kalau musuh tersebut tidak terlihat oleh kita. Dia bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Begitu kan hukum yang berlaku antara jin dan manusia. Jin bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan bahwa jin, yaitu setan dari kalangan jin, itu musuh yang sangat nyata bagi kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir, "Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh. Permasalahannya jemaah sekalian, hari ini banyak kaum muslimin yang menjadikan setan bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman setia, bahkan sebagai teman musyawarah, bahkan orang yang diambil fatwanya. Jadi setan berfatwa apa atau mengilhami apa, orang akan mengikuti kemauan setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ta'un dengan perantaraan jin sebagai bentuk serangan jin, dan Allah menguasakan jin untuk menyerang kita dari sisi ta'un, itu agar kita ini jelas, oh ternyata ini memang musuh saya, dan musuh saya ini mencelakakan saya. Bahwa permusuhan kita dengan jin itu bukan perkara main-main, ini serius. Ini sangat serius sekali jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya kalau musuh dari kalangan manusia, kita bisa melihatnya, kemudian kita bisa menghadang segala bentuk konspirasinya.
bahkan kita bisa membunuh dengan tangan kita, tetapi musuh dari kalangan jin ini lebih berbahaya karena kita nggak bisa melihatnya, dia serang dari sisi mana. Maka jalan satu-satunya agar kita selamat dari serangan dan berbagai macam konspirasi yang dibuat oleh jin kafir adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menguasai jin, sebagai zat yang mampu mengendalikan semua yang ada di dunia ini, termasuk serangan jin dan termasuk konspirasi yang dilakukan oleh setan dari kalangan jin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperjelas siapa kawan, siapa lawan itu penting dalam kehidupan kita. Dan itu harus senantiasa ada di kepala kita biar kita waspada dan tidak salah bersikap. Jangan sampai musuh, lawan, yaitu salah satunya jin, itu kita anggap sebagai teman, bisikan-bisikannya kita ikuti. Jelas setiap bisikan musuh itu pasti dalam rangka mencelakakan kita. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya adalah agar taun ini membersihkan orang-orang beriman, soalnya ini membersihkan dosa orang-orang beriman. Karena jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa apapun musibah yang menimpa seorang mukmin, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Sampai ada duri kecil yang menusuk kaki kita, itu akan menggugurkan dosa kita. Apalagi wabah taun, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-mat'un syahid. Orang yang meninggal karena kena wabah taun itu adalah syahid. Dan yang tidak meninggal pun, maka dosa-dosanya selama dia bersabar dan yakin atas ketentuan Allah bahwa itu baik, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini. Dalam kehidupan kita ada beberapa dosa yang tidak bisa kita selesaikan atau tidak bisa kita hapus dengan amal ibadah kita. Allah tahu bahwa ibadah sholat kita ini belum cukup untuk menggugurkan dosa kita. Mungkin karena kita belum serius, belum khusyuk. Ketika sholat yang khusyuk hanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kemudian kita pikirannya kemana-mana. Atau puasa kita kurang begitu baik. Atau bakti kita kepada orang tua juga kurang begitu baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi kita untuk menggugurkan dosa kita. Salah satunya apa? Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, kemudian kita bersabar. Kesabaran kita atas ujian dan cobaan tersebut itu menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Bahkan jamaah sekalian, apapun yang menimpa kita, apalagi penyakit taun, itu akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar dijelaskan bahwa ada sebagian manzilah, sebuah maqam, sebuah manzilah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita raih dengan ibadah kita, dengan puasa kita, karena mungkin kita masih main-main yang puasa hanya perutnya saja, mata dan pikiran masih suka bermaksiat misalkan, dengan sholat kita, dengan infak kita, dengan umroh kita, belum cukup untuk mencapai makom ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk mencapai makom ini. Karena nggak bisa dengan amal soleh kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara lain untuk mendapatkan makom tersebut, yaitu apa? Ujian agar kita bersabar atas takdir Allah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ujian ini adalah syahadah bagi orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin, mungkin ada sebagian saudara kita atau kita mungkin tidak bisa meraih jalan mati syahid di medan jihad seperti di Suriah maupun di Palestina atau di tempat-tempat lainnya. Apalagi dengan kondisi kita sekarang, di mana kalau kita berjihad membantu saudara-saudara kita yang terzalimi di beberapa tempat seperti di Suriah ataupun di Palestina atau di Rohingya, kita akan dikategorikan sebagai teroris. Jangankan kita, keluarga yang bersama dengan kita pun akan dikenakan undang-undang teroris. Sementara mati syahid itu adalah kematian yang sangat terhormat di Islam. Maka apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan lain bagi kita untuk bisa mati syahid. Salah satunya apa? At-ta'un, yaitu dengan jalan taun. Itu adalah salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim, dan itu merupakan sebuah keutamaan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata para ulama di sini adalah apa? Bahwa penyakit taun dengan derita yang dialami oleh kita dan berbagai macam efek serta dampaknya itu seharusnya mengingatkan kita terhadap derita yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi yang mereka sudah bertahun-tahun mengalami penderitaan. Sebagaimana saudara kita di Suriah, di Palestina,
yang mereka ini dikurung dari dunia luar, mereka nggak bisa berinteraksi, mereka kelaparan dan sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin, adanya wabah taun ini agar kita bisa merasakan apa yang mereka alami. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, mukmin itu satu dengan lainnya seperti satu tubuh. Mereka saling merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh lainnya. Jika salah satu anggota tubuh kita merasakan panas, demam, maka seluruh anggota tubuh merasakan derita sehingga dia tidak bisa tidur. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hikmah kenapa wabah taun Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.